Selamat sore, Bu. Saya akan menjelaskan tentang tugas saya mengenai boundary test. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Agnesia Gian dengan NIM 43324017 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan dari PPT saya mengenai boundary test. Yap. Boundary test adalah pengujian batas seperti yang dijelaskan pada software testing help. Ini melibatkan pengujian batas ataupun batasan nilai input untuk suatu aplikasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berperilaku seperti yang diharapkan pada saat data rentang input yang dapat diterima dimasukkan. Pendekatan ini khususnya berguna untuk mengidentifikasi kasus-kasus tepi di mana sistem mungkin gagal. Nah, sini ada contohnya, mungkin di mana jika bidang input menerima nilai dari 1 hingga 100, pengujian batas akan melibatkan penggunaan nilai-nilai seperti 1, 100, 0, dan 101 untuk memverifikasi bagaimana sistem menangani input dan di luar batas yang ditentukan. Pengujian batas seringkali mencakup pengujian negatif ataupun input di luar rentang yang ditentukan untuk memastikan penanganan kesalahan yang kuat. Di sini juga ada eh, pengertian dari boundary testing. Boundary testing adalah salah satu teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus eh, pengujian nilai batas, input, ataupun output satu sistem. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan pada nilai ekstern em, atau nilai maksimum, minimum, dan nilai tepat di atas atau bawah batas tersebut. Boundary testing sering diterapkan dalam pengujian validasi input seperti angka, string, atau parameter waktu. Yang kedua, di sini ada tujuan boundary testing. Boundary testing bertujuan untuk memastikan, yang pertama, memastikan bahwa perangkat lunak dapat menangani data input batas dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bug yang mungkin terjadi akibat kesalahan penanganan data di area batas. Lalu di sini yang ketiga ada jenis data yang diuji. Boundary testing mencakup pengujian terhadap nilai batas atas dan bawah, ataupun minimum dan maksimum. Lalu yang kedua nilai tepat di atas dan di bawah tersebut atau off by one errors. Terus yang ketiga kombinasi nilai batas dalam pengujian multivariabel. Lalu ada contoh penggunaan boundary testing dalam aplikasi login, menguji panjang minimal dan maksimal karakter password dalam kalkulator, menguji nilai input yang sangat kecil atau sangat besar. Itu adalah contoh penggunaan boundary testing. Lalu di sini ada keuntungan dan keterbatasan. Keuntungannya menemukan bug pada area yang sering menjadi penyebab kegagalan. Lalu keterbatasannya tidak selalu mencakup semua jenis kesalahan yang mungkin terjadi, lalu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang batas sistem. Lalu ada langkah-langkah melakukan boundary testing. Identifikasi yang pertama, identifikasi parameter atau variabel input, contohnya seperti panjang string untuk nama pengguna. Lalu yang kedua, tentukan nilai minimum, maksimum, dan nilai tepat di sekitar batas tersebut. Lalu yang ketiga, itu nilai minimumnya 1 karakter, maksimumnya 50 karakter, lalu nilai tambahannya itu 0 karakter. Yang penting 0 karakter artinya di bawah batas maksimum dan 51 karakter itu di atas batas maksimum. Lalu ada yang ketiga itu ada rancang skenario pengujian berdasarkan nilai-nilai batas. Pastikan skenario meliputi kondisi input valid ataupun invalid. Lalu yang kelima, jalankan pengujian dan catat hasilnya. Analisis hasil dengan membandingkan output aktual dengan output yang diharapkan. Lalu yang kedelapan, jenis-jenis pada boundary testing. Yang pertama ada single variable boundary testing. Yang kedua, pengujian nilai batas dari satu variabel seperti batas usia 18 sampai 60 tahun untuk pendaftaran pengguna. Yang ketiga, multivariable boundary testing. Yang keempat, pengujian kombinasi batas dari beberapa variabel. Yang kelima,
edge case testing. Yang keenam, fokus pada kondisi batas ekstrim yang jarang terjadi. Misalnya pengujian untuk angka nol ataupun input kosong. Lalu yang kesembilan ada manfaat boundary testing. Manfaatnya itu dalam efisiensi itu mengurangi jumlah kasus pengujian dengan tetap mempertahankan cakupan tinggi. Untuk andalannya mengidentifikasi bug yang hanya muncul pada input ekstrim. Lalu yang ketiga, dalam sistematisnya itu membantu tim QA dalam mendesain pengujian berbasis nilai batas yang mencakup skenario penting. Kalau ada yang ke-10, itu ada contoh implementasi boundary testing. Itu ada aplikasi e-commerce. Terus yang kedua, harga produk menguji atas batas bawah dan batas atas. Yang ketiga, jumlah item dalam keranjang. Lalu yang keempat, itu aplikasi pendidikan. Yang kelima, rentan nilai siswa. Itu untuk menguji batas minimum 0 dan batas maksimum 100. Eh, Lalu di sini kami mencantumkan referensi-referensi yang kami dapat. Sekian Bu, yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.